Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Suryani. Pada kali ini, saya kembali lagi pada video pembelajaran mengenai program C++, tapi kali ini program yang akan kita bahas agak sedikit berbeda dari program-program yang pernah kita bahas sebelumnya, tapi masih saja bersangkut pautan. Jadi, kali ini adalah program untuk menghitung pangkat, perpangkatan seperti itu. Jadi kalau seandainya kita input bilangannya 5, di sini soalnya ya, pangkatnya 3, jadi nanti hasilnya itu 5 pangkat 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi begitu. Ini maaf ya, saya lupa buat kurungnya. Tapi ini sudah jadi PDF. Nah, nanti saya ubah lah ya. Nah, jadi di sini seperti biasa, saya akan membahas pseudocode, program, dan juga flowchart dari soal ini. Yang pertama kita bakal pseudocode-nya dulu. Kalau masih ingat, pseudocode itu adalah campuran bahasa manusia dan juga bahasa Pascal ya. Jadi nggak lain nggak bukan, tujuannya itu adalah memudahkan logika pemrograman sang programmer untuk membuat suatu program. Oke, langsung saja mungkin ya. Ini bilangan, pangkat, hasil sama dengan 1, total pangkat sama dengan 0, ini I, bertipe integer. Jadi ini semua adalah sebuah wadah, di mana wadah ini nanti akan menjadi tampungan bagi operasi-operasi yang kita akan lakukan selanjutnya. Kemudian mulai read bilangan atau input bilangan, read dalam bahasa pemrograman Pascal itu input ya. Kemudian read pangkat. Bilangan ini kita seandainya pangkatnya 2. Pangkatnya 3, bilangannya 2, pangkatnya 3. Berarti hasilnya itu 2 pangkat 1 tambah 2 tambah 3. Jadi begitu kan? Jadi masuk perulangan for I, di mana I diinisiasikan sama dengan 1 sampai pangkat. Nah, jadi ini tuh menghitung total pangkatnya dulu. Nanti kan kita kan mau pangkatnya itu ditambah kan. 3, kalau pangkatnya 3 berarti 3 ditambah 2 tambah 1. Jadi begitu. Nanti jadi kita bikin perulangan untuk menjumlahkan pangkatnya terlebih dahulu. Nanti kan berarti totalnya 2 pangkat 6 gitu kan ya. Apakah I sama dengan 1? Apakah I kurang dari pangkat? Iya. Maka total tadi di sini 0, total pangkat 0 ditambah 1 jadi sama dengan 1. Makanya 1, nanti dia itu terus berulang, nanti secara lengkapnya akan saya bahas di program. Kemudian nanti totalnya ini bakal jadi 6. Karena tadi kan 2 pangkat 3 jadi 2 pangkat 6 gitu kan. Jadi di sini untuk menghitung pangkatnya, menghitung bilangan hasil. Jadi I masuk lagi perulangan I, di mana I diinisiasikan dengan 1 sampai total pangkat. Kemudian hasil, wadah di mana variabel hasil ini akan ditampung dengan hasil tersebut dikali dengan bilangan. Kan kalau perpangkatan itu bilangan itu dikalikan sebanyak berapa pangkat gitu kan, berapa kali. Jadi seandainya pangkatnya tadi 6 kan, apakah 1 kurang dari 6? Iya. Jadi hasil 1 dikali 6, 1 dikali 2, 2. Kemudian I++, 2 apakah 2 kurang dari 6? Iya. 2 dikali 2, 4. Jadi terus akan mengulang seperti itu sampai hasilnya akan sesuai dengan perpangkatan tersebut. Kemudian write hasil atau cetak hasil, kemudian N. Jadi logika pemrogramannya gitu untuk pseudocode-nya. Mungkin kita langsung saja bahas program. Pertama seperti biasa include IOStream, kemudian using namespace std ini untuk memanggil library, include IOStream tadi untuk header yang kita gunakan karena beberapa kode yang di sini ada di dalam header IOStream. In main fungsi utama, kemudian inisiasikan ini deklarasikan variabel wadah tempat kita menampung tadi, kemudian cetak kalimat masukkan bilangan, input bilangan. Jadi setiap yang di input itu akan disimpan di variabel bilangan. Seandainya masukkan bilangannya itu tadi 2 kan, masukkan pangkatnya di mana itu akan disimpan di variabel pangkat 3. Jadi I sama dengan 1, I kurang, batasnya itu I kurang dari sama dengan pangkat. Jadi untuk menghitung pangkatnya tadi 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Iya. Kemudian total pangkat yang tadi 0, jadi total pangkatnya sama dengan 1 sekarang. Kemudian I++, apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya. Kemudian ditambah lagi 1 tadi ditambah 2 karena I-nya sekarang 2. Kemudian I++ lagi, apakah
3 kurang dari sama dengan 3, iya, turun. Tadi total pangkatnya tadi 1 ditambah 2, sekarang 1 ditambah 2 ditambah 3, jadi 6. Kemudian I++, I sama dengan 4, sekarang apakah I kurang dari sama dengan 3? Tidak kan? Jadi keluar dari perulangan ini, masuk ke perulangan untuk perkalian hasil. Masuk lagi, perulangan I diinisiasikan dengan 1, di mana I batasnya adalah kurang dari sama dengan total pangkat. Kemudian I++. Apakah 1 kurang dari 6? Tadi 6 kan hasilnya? Apakah 1 kurang dari 6? Iya. Hasil tadi diinisiasikan dengan 1. Kemudian 1 dikali 2. Jadi hasilnya 2. Kemudian I++. I-nya sekarang 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 6? Iya. Lalu hasil yang tadi sudah diisi dengan angka 2 dikali dengan bilangannya tadi 2. Jadi 2 dikali 2, 4. Kemudian I++, I-nya sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 6? Iya. Kemudian 4 dikali 2, 8. Astagfirullahaladzim. Jadi perulangan ini akan berulang terus sampai nanti I-nya itu sampai batas total pangkat seperti yang tadi yang kita bahas di perulangan pangkat. Nanti I sama dengan tadi berapa? 1, 2, 3. Apakah 4 kurang dari sama dengan 6? Iya. Jadi 8 dikali 2, 16. Jadi seperti itu kan. Kemudian I++, apakah 5 kurang dari sama dengan 6? Iya. Jadi 16 dikali 2, 32. Naik lagi I++, apakah 6 kurang dari sama dengan 6? Iya. Lalu 32 dikali 2, jadi 64. Jadi begitu kan. Kemudian I++, I-nya 7. Apakah 7 kurang dari sama dengan 6? Tidak. Jadi dia keluar dari perulangan ini, kemudian mencetak hasil yang tadi. Bilangan tadi 2, pangkat total pangkat tadi 6, itu 64. Tuh. Ini cukup sederhana. Kemudian untuk flowchart-nya sama. Kalau masih ingat beberapa bentuk flowchart yang telah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, untuk memulai dan akhir itu bentuknya oval, input dan output itu jajar genjang. Kalau yang seperti ini itu untuk perulangan for, kalau persegi itu untuk proses. Ya, untuk sementara ini kita gunakan. Kemudian langsung saja mulai, input bilangan dan pangkat masuk perulangan. Apakah I1 kurang dari pangkatnya tadi 3 kan? Kurang dari sama dengan 3? Iya. Kemudian total pangkat 0 ditambah 1, I++. Naik sini, muter. Jadi dia ini alur program ini, jadi dia muter ke sini, keluar ke sini. Setelah dia dapatkan total pangkatnya tadi adalah 6, masuk ke sini, di mana total pangkat akan menjadi batas di mana pengalian bilangan yang akan kita pangkatkan. Apakah 1 kurang dari sama dengan 6? Iya. Kemudian 1 dikali 2, I++. Apakah 2 kurang dari sama dengan 6? Iya. Kemudian 2 kali 2, 4. I++. Apakah 3 kurang dari sama dengan 6? Iya. 4 dikali 2, 8. I++. Seperti itu nanti. Sampai hasilnya tadi 64. 2 pangkat 6. Kemudian cetak hasil, kemudian program selesai. Sederhana bukan? Mungkin untuk programnya ini cukup jelas. Untuk tampilan programnya mungkin seperti ini. Nah, 2 pangkat 3. Nanti dia dijumlahin kan pangkatnya, jadi pangkatnya 3 ditambah 2 tambah 1 jadi 6 kan. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi begitu. Mungkin sudah cukup jelas untuk program kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mengingat saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.